Kemudian dalam akad jual beli, ijab kabul ini bila ta'likin, tanpa ada ta'lik. Artinya menggantungkan jual beli kepada faktor yang lain. Fala yashu, sehingga tidak sah jual beli dengan ta'lik. Contoh ta'lik itu seperti apa? Kaimma tabi faqad bi'atuka hadza. Apabila bapak saya, ayah saya meninggal, maka saya menjual ini kepadamu. Ini menggantungkan jual beli kepada kematian ayahnya. Ini tidak sah. Wala takitin, dan tidak pula dibatas dengan waktu. Misal, kabi'atuka hadza syahron. Saya menjual ini kepadamu dalam jangka 1 bulan. Berarti dari kata ini dapat dipahami apabila telah habis masa 1 bulan maka tidak dijual gitu. Nah, itu tidak sah. Wa syirata fi aqidin, dan pula disyaratkan orang yang melakukan transaksi jual beli ini bai'an kana au musyrian, baik penjual atau pembeli, disyaratkan taklifun, sudah berakal sehat dan dewasa dan baligh. Sehingga fala yasu aqdu sabiyyin wa majunin. Akad atau transaksi jual belinya bocah, anak-anak, dan orang gila itu tidak sah. Demikian pula wakadami mukrohin, transaksi jual belinya orang yang terpaksa untuk melakukan transaksi, dipaksa biguri hakin tanpa sesuatu yang dibenarkan, itu tidak sah. Jadi kalau dipaksa dengan hak, itu bisa tetap sah. Misal orang yang menggadaikan sesuatu kepada orang lain, kemudian setelah jatuh tempo hutang, dia tidak mampu bayar, maka diberikan opsi melunasi atau menjual barangnya, barang gadainya. Apabila ia menolak, maka dipaksa untuk melakukan transaksi. Nah, itu pemaksaan tersebut hukumnya sah, dibenarkan, dan jual beli pun hukumnya sah. Kemudian disyaratkan pula wa islamun litamalluki raqiqin muslimin. Pembeli hamba sahaya yang muslim itu disyaratkan harus seorang muslim. Harus orang muslim. Apabila abid tersebut la ya'tiku alaihi, tidak menjadi merdeka kepada dirinya. Jadi seandainya kalau dibeli oleh orang tersebut tidak secara otomatis menjadi merdeka, maka hamba sahaya tersebut ya tidak sah dijual kepada selain pembeli muslim. Namun apabila pembeli muslim tersebut abid ketika ia beli menjadi merdeka atas dirinya, maka sah-sah saja. Misalkan seorang anak Yahudi memiliki ayah yang masih berstatus hamba sahaya, tetapi hamba sahaya tersebut sudah seorang muslim, kemudian anaknya membeli hamba sahaya tersebut. Maka secara hukum, ketika seorang ayah dimiliki oleh anaknya, maka menjadi merdeka secara otomatis. Maka sekalipun hamba tersebut adalah muslim, dijual kepada anaknya yang Yahudi misalnya, maka transaksinya tetap sah. Wa isyaratu wa kadza isyaratu aidan islamun litamaki murtadin. Demikian pula disyaratkan pembeli seorang hamba sahaya yang murtad itu harus orang muslim. Al-mutamadi, berdasarkan pendapat yang dipegang. Lakinil ladzi fi raudhati, akan tetapi pendapat Imam Malik dalam kitab Raudhah, wa asliha, demikian asalnya Raudhah, yakni kitab Syarah Al-Aziz ya. Sihatu bai'il murtadi, sah transaksi jual beli seorang murtad, dil kafiri, dijual kepada orang kafir. Jadi dalam kitab Raudhah dikatakan bahwa abid yang murtad bisa dijual kepada pembeli yang kafir. Kemudian oleh tamaluki syai'in min masafin, pembeli yang membeli mashaf itu harus seorang muslim. Yakni yang dimaksud mashaf di sini adalah makutiba fil Qur'anu, sesuatu yang tertulis Al-Qur'an, wal ayatan, sekalipun satu ayat. Wa in kategori dirosati, sekalipun
tulisan tersebut tidak dimaksudkan untuk dibaca. Misal kaligrafi atau benda-benda yang bertuliskan Al-Quran, seperti ajimah contohnya, itu kan bukan maksud untuk dibaca, tapi untuk tabarruk. Atau kaligrafi itu bukan dimaksudkan untuk dibacakan, tapi untuk estetik. Nah itu sekalipun bukan dimaksudkan untuk dibaca, maka tetap pembelinya itu harus orang muslim. Kama qala Syaikuna, ini pendapat Ibnu Hajar, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar. Demikian para sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.